Sahabat Dimas, jumpa lagi dengan saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Sahabat, beberapa waktu lalu saya pernah menjelaskan tentang sistem demineral dengan double bed. Kali ini saya akan menjelaskan kepada sahabat tentang sistem pengolahan air menggunakan resin ion exchange dengan multibed. Sahabat yang Dimas, di video saya yang lalu saya ada menjelaskan juga tentang mesin demineral dan saya sudah menjelaskan juga tentang bagaimana suatu mesin demineral digunakan dalam kondisi double bed. Jadi double bed itu kalau mesin demineral itu biasanya terpisah antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi tangki kation berada di satu tempat dan tangki anion juga berada di satu tempat. Jadi ini dua tempat yang terpisah antara resin dengan ion positif dan resin dengan ion negatif itu berada di tempat yang terpisah. Nah, karena kedua tempat ini terpisah, makanya biasanya secara umum kita menyebutnya dalam sistem pengolahan air untuk menggunakan kedua resin ini itu kita menyebutnya double bed. Dalam double bed ini hampir semua orang menggunakannya. Kira-kira sekitar 80% lah pengguna mesin demineral itu menggunakan tangki kation dan tangki anion dalam bed yang berbeda atau dalam tangki yang berbeda. Jadi bed yang dimaksud ini adalah wadah dari media kation maupun media anion. Nah, sahabat Dimas, dalam dua double bed ini ya berarti material kation dan material anion itu kan terpisah di dua tangki ya. Jadi terpisah di dua tangki. Dengan demikian kalau kita meregenerasi kation, kita akan meregenerasi kation saja, dan kalau kita meregenerasi anion, kita akan meregenerasi anion saja. Tetapi dari beberapa praktek di lapangan, kalau satu resin itu, satu sak resin kira-kira 25 liter itu bisa menurunkan TDS itu hanya 85%, berarti kita membutuhkan dua sak atau 50 liter untuk bisa menurunkan TDS itu sampai ke level 0 atau ke level 0. Dan pengguna double bed ini itu sangat banyak ya, kurang lebih sekitar 80% tadi yang saya katakan. Tetapi dalam sistem proses demineral ini itu juga kita bisa menggunakan multibed. Multibed itu kation dalam beberapa tangki media, anion juga dalam beberapa tangki media. Kalau sahabat ingin belajar tentang mesin penukar ion dari sistem kation ke anion, saya ahlinya. Jadi saya bisa menjelaskan dengan baik bagaimana suatu proses air dengan mesin demineral ini bisa kita kerjakan dan bisa kita laksanakan dengan baik. Sahabat Dimas, di dalam suatu sistem pengolahan air khususnya yang berhubungan mesin demineral itu, perbedaan antara double bed, dua tangki kation dan anion, dan multi bed atau banyak sekali tangki kation dan tangki anion, itu perbedaannya simpel. Perbedaannya begini, ketika kita menggunakan double bed berarti kita harus membutuhkan takaran yang pas untuk gaya atau untuk sesuai dengan proses produksi kita. Misalnya kita memproduksi 20.000 liter air ini ya, 20.000 liter air dalam 10 jam misalnya, hitungannya gitu. Kalau kita menginginkan TDS-nya itu 0, berarti kita harus punya tangki yang besar dengan isi resin kurang lebih sekitar 200 liter ya.
anion 200 liter dan kation 200 liter. Saya terkadang itu tidak berani untuk bicara terus terang seperti ini, itu disebabkan karena kebanyakan teman-teman ini atau sahabat Endimas ini terbentur di dana, ya. Jadi terbentur di dana. Padahal kalau dalam sistem pengolahan air, semakin buruk air itu, semakin tinggi biaya operasionalnya. Semakin bagus air mau kita olah atau membuat kualitasnya semakin bagus, juga sama akan membutuhkan biaya yang besar juga. Jadi tidak asal jadi seperti itu. Kalau saya sendiri secara pribadi itu lebih suka air dengan mineral. Jadi saya tidak mendiskreditkan air atau tidak menjelek-jelekan air, karena air ini bukan saya yang buat, ya. Air ini hanya titipan Tuhan untuk kita gunakan, dan Tuhan memberikannya untuk kita itu sebagai sumber hidup dan kehidupan. Ini yang istimewa, ya. Jadi sumber hidup dan kehidupan. Tidak ada kehidupan di muka bumi ini tanpa air. Bahkan kita ini juga dibikin dari air, ya. Nah, oleh sebab itu kita saya pribadi itu lebih suka kalau air itu tidak 00 betul begitu, kecuali kalau itu buat infus atau buat buat kebutuhan yang spesifik, air aki atau apa yang memang betul-betul membutuhkan TDS 0. Tapi kalau untuk kita konsumsi, saya lebih suka untuk sistem pengolahan air walaupun menggunakan demineral itu berada di TDS 50 sampai 90, sebab itu air yang baik untuk pertumbuhan tulang, gigi, otak, saraf, ya, dan semua. Karena kebanyakan kalau kita minum air dengan TDS 0 itu efek di tubuh itu, orang-orang ini, ya, sebenarnya yang dia rasakan benar tapi sistemnya salah. Kalau dia minum air tanpa mineral itu biasanya tubuhnya langsung lemas, kemudian dia mengantuk dan dia bilang tidur lebih nyenyak hingga terbangun besok pagi. Tapi sebenarnya tubuhnya lemas, kemudian dia mengantuk, dia tidur sampai nyenyak dan terbangun besok pagi. Sebenarnya itu proses dari air yang harusnya ada mineralnya. Air itu akan mengambil air kembali dari tubuh kita, ya, akan mengambil kembali mineral dari tubuh kita untuk untuk dibuang. Nah, ini suatu sistem juga. Kalau misalnya itu dianggap sebagai terapi untuk kesembuhan, oke lah, bisa kita lakukan itu sesekali-sekali. Tetapi kalau kita terus-menerus menggunakan atau mengkonsumsi air tanpa mineral, tubuh kita juga rusak, ya. Sebab kalau memang air ini di TDS 0 itu bagus, pasti Allah sudah bikin kita air dengan TDS seperti itu. Tetapi kan tidak. Air hujan saja yang diturunkan dari langit itu ada TDS-nya, ada mineralnya, tidak habis sama sekali. Kalau memang kita mempercayai bahwa Allah itu betul-betul maha kuasa dan maha memberi, dia tidak akan memberikan kita air yang TDS-nya 0. Pasti air ada mineralnya, ya. Nah, mengenai mesin demineral tadi, ya sahabat, ya, kenapa banyak 80% orang menggunakan mesin demineral itu dari double bed saja atau dari 2 tangki anion dan kation saja. Tetapi kalau sahabat jajaki di banyak pabrik, ya, di pabrik-pabrik besar, pabrik AMDK atau pabrik-pabrik seperti listrik, ya, seperti perusahaan listrik, itu betul-betul membutuhkan air untuk kebutuhan boiler. Itu memang TDS-nya harus 0, sebab kalau TDS-nya tidak 0 itu biasanya dia berkapur di dalam tangki boilernya itu. Nah, sahabat, ada juga 20% dari pengguna mesin demineral yang tidak menggunakan double bed, itu mereka menggunakan multi bed. Multi bed itu tangki itu banyak, ya, tangkinya kecil. Kalau targetnya misalnya 20.000 liter, mereka akan menggunakan 10 pasang, ya, 10 pasang anion dan kation. Jadi anionnya 10 tangki, masing-masing tangki itu diisi dengan 50 liter kation, dan juga 10 tangki yang masing-masing diisi 50 liter anion. Anion dan kation itu volumenya beda. Kalau kita timba dengan literan, itu jumlah kation sama jumlah anion itu memang tampak aneh. Anehnya itu karena kalau kita mengisi 25 liter
di dalam tangki biasanya kita mendapatkan kation itu akan penuh ya. Tetapi kalau kita mengisi kation itu cuma sedikit, padahal kita sudah betul-betul teliti menimbangnya dengan takaran timba-timba itu 1 literan, nanti sama-sama 25 liter tapi penuhnya itu berbeda. Kenapa dia bisa berbeda begitu? Karena anion itu lebih padat daripada kation. Dan anion itu butirannya lebih besar daripada kation. Dan berat jenisnya juga berbeda. Kation itu biasanya mengendap di bawah, anion itu biasanya karena dia berat jenisnya sama dengan air, jadi dia akan melayang-layang di permukaan air. Nah, sahabat, itu yang membedakannya. Dalam sistem multi tank atau multimedia atau multi bed itu lebih mudah kerjanya dibanding dengan yang single bed, sebab kalau yang double bed itu kan misalnya kita meregenerasi 250 liter kation misalnya, berarti kita membutuhkan bahan cucinya itu kurang lebih sekitar 25, jadi persis 1 jerigen. Jadi kalau kita punya resin kation itu dia 250 liter, berarti kita akan mencucinya dengan 1 jerigen. Jadi 1 jerigen seperti yang sahabat lihat ada di sebelah kiri ini, jerigen. Jerigen ini memang isinya 35 kg, tetapi kalau di liter dia 25. Jadi berat jenisnya memang beda. Nah, bahan cuci ini kalau kita pakai untuk mencuci 250 liter kation itu akan kita gunakan untuk 1 kali regenerasi. Tetapi kalau dalam sistem multibed itu ada sistem penghematannya tuh seperti ini. Ketika tangki pasangan pertama ya, anion dan kation pertama ini mulai jenuh, itu kan ada TDS meter yang mengukurnya. Jadi diturunkan di pasangan pertama air, diturunkan lagi TDS-nya di tangki kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi air akan mengalir dari pasangan anion dan kation pertama. Nanti ya penghematannya di sini. Nanti ketika tangki pasangan pertama atau kedua itu jenuh, itu yang diregenerasi. Jadi yang tangki berikutnya itu masih tetap di di posisi aman, karena banyak mineral air yang tertahan itu ada di tangki pasangan yang pertama dan yang kedua. Jadi di anion dan kation pertama dan kedua. Itu jika kita ingin memasangkan anion dan kation di dalam satu range, itu ya saya pikir sahabat akan mengerti di dalam satu baris ya. Jadi seperti kalau orang-orang timur sana, NTT, NTB, Papua, Flores ya, itu biasanya kalau bikin acara dansa itu biasanya kan laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Jadi seperti itu. Jadi kation anion, kation anion, kation anion begitu. Jadi ketika air mengalir pertama dari kation ke anion, di situ TDS pertama turun, pindah ke tangki kedua anion kation, lebih turun lagi, pindah ketiga, pada akhirnya tangki di 4, 5, 6, 7 itu akan lebih awet, akan lebih menstabilkan air dibanding dengan yang pertama, pasangan yang pertama, kedua, ketiga ya. Jadi kalau sahabat lihat orang-orang Ambon ya, itu orang-orang Maluku pada umumnya itu biasanya kalau bikin pesta dansa itu pasti pasangannya begitu, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Ada juga kalau kita lihat tari-tarian di daerah sekitar Maluku ini di Indonesia Timur ya, tidak termasuk Pulau Jawa, itu Indonesia Timur mulai dari Jayapura sampai di Maluku, itu biasanya ada juga tarian atau mereka menari dengan perempuan ada di sebelah kiri dan laki-laki ada di sebelah kanan, jadi berhadap-hadapan. Proses itu juga bisa menjelaskan suatu sistem pengolahan dari demineral ini. Jadi yang laki-laki ada di sebelah kanan, yang perempuan ada di sebelah kiri. Jadi air dari awal dia mengalir ke kation, 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 kation. Jadi laki-laki terus sampai ke 10. Nanti dari output yang ke-10, air itu akan kembali ke perempuan-perempuan ini, ke anion. Jadi anion, seperti itu. Ya.
Nah, sahabat Kedimas, kalau saya membuat video ilustrasi misalnya, mengambil gambar dari videonya orang, atau mencuplik gambar dari mana begitu, penjelasan ini akan diblokir sama YouTube karena saya dianggap melanggar hak cipta, ya. Jadi semakin sulit kita memberikan tutorial di YouTube dengan gambar ilustrasi yang memang gambar itu harus punya kita sendiri. Nah, ini yang sulitnya di sini. Tetapi saya harap bahwa dengan pertemuan kita siang ini, sahabat bisa paham bahwa bagaimana mesin demineral itu bekerja, ya. Jadi bagaimana suatu sistem mesin demineral itu bekerja. Jadi ada tangki kation dan anion, ini anggap saja laki-laki dan perempuan, dan ini berpasangan. Ini ada lagi yang salah kaprah begini. Orang-orang yang menggunakan membran RO, ya, mesin membran RO itu kan sengsaranya minta ampun, ya. Mau seperti sudah dalam batas pertarungan yang boleh kita katakan dia itu hidup enggan mati tak mau lah gitu. Mau dihentikan ini bisnis, tidak dihentikan, tidak ada untungnya kayak gitu, ya. Sahabat bisa bayangkan kalau air RO kemudian kita jual Rp5.000, itu listriknya siapa yang bayar, pekerjaannya siapa yang bayar, airnya bagaimana, operasionalnya mengganti filter, cuci filter dan lain-lain bagaimana. Itu memang tidak bisa kalau 5.000. Kalau ataupun dipaksa-paksa 5.000, akhirnya jadilah mesin RO koboi. Sering bilang RO koboi. Jadi kadang-kadang RO tapi ada dicampur dengan air dari sistem penyaringan yang lain supaya hasilnya bisa banyak-banyak sedikit. Jadi tidak murni RO. Tetapi kalau kita betul-betul berbisnis di murni RO, kita jual 5.000, saya yakin tidak lama kita tutup, ya, karena tidak di atas kertas itu di atas kertas saja tidak bisa menang, apalagi kalau pertandingan nyata di lapangan kita akan sulit menang. Nah, untuk mengakali dia supaya membran RO itu tidak tersumbat, di sini dia menggunakan resin kation. Yang harusnya dia gunakan itu softener, ya. Kalau ini kesalahan juga terjadi pada penjual, mereka katakan begini, ini softener kation. Tidak ada kation yang softener. Kation itu untuk mesin demineral. Untuk sistem pengolahan demineral dan kation adalah asam kuat, bukan softener. Kalau softener itu melembutkan air. Jadi melembutkan air itu melunakkan air supaya mineral itu gampang dipisah antara air dan kotoran. Itu softener namanya. Nah, di sini dia sifatnya hanya asam lemah, asam yang lemah sekali, dan di sana lebih dominan pencampuran antara kation dan anion dicampur menjadi satu dan diregenerasi dengan garam. Sahabat, kalau menggunakan softener, fungsinya adalah melunakkan air supaya mineral itu lebih lembek, lebih lembut, tidak keras melekat di dinding-dinding filter. Dia setelah lembek itu mudah kita saring untuk kita pisahkan antara kapur dan air. Nah, di sana. Tetapi kalau kation, dia tidak melunakkan air, tapi dia langsung ikat kation itu, ya. Dia langsung mengikat kapur itu. Jadi kalau ada air, ya, ada air lewat, si kation tadi itu langsung menangkapnya, dan si kapur ini juga akan cepat-cepat melengket di butiran kation, ya, akan melengket di butiran kation, kemudian dia menutupi butiran kation itu. Jadi misalnya bentar ya. Nah, nih, anggaplah ini meteran, ini butiran kation. Jadi ketika ada air datang ke kation sini, kapur itu akan dengan sangat familiar langsung nempel di butiran ini dan kemudian menutupinya seperti ini, ya. Kapur akan terbungkus di kation seperti ini. Kuat sekali. Nah, air yang dikeluarkan dari kation karena dia sifatnya itu ion positif. Kat itu positif, ion itu ion, ya, electricity, kelistrikan. Jadi ion negatif, ion positif. Kation itu kepanjangan kalau dalam bahasa Indonesianya itu ion positif. Karena dia ion positif, dia akan
pegang kapur itu sangat kuat. Kemudian kesimpulannya adalah air yang dihasilkan dari kation ini sifatnya positif. Sahabat, kita punya tubuh ini negatif ya. Kita punya tubuh ini negatif. Kalau air dari kation langsung kita minum atau langsung kita tempelkan di lidah ini, rasanya asam sekali karena pH-nya cuma 2. pH-nya cuma 2. Jadi air itu asam. Dan air yang keluar dari kation itu bersifat merusak. Ya, bersifat merusak. Apa ya dalam bahasa umum sehari-hari atau bahasa orang yang pintar-pintar lah, mereka mengatakan itu mempunyai sifat korosif. Dia punya sifat korosif. Nah, karena dia masih positif dan dia asam, pH-nya 2, dia punya sifat korosif, punya sifat merusak. Bagaimana kalau kita minum? Kita punya usus di dalam ini akan gugur semua, akan longsor semua. Jadi, teman-teman yang pakai kation dari sistem pengolahan demineral untuk digunakan di membran RO, itu langkah yang tidak tepat. Sebab air itu masih tetap positif. Bagaimana caranya membuat dia negatif? Tetap harus ada pasangannya anion. Jadi kalau sahabat pakai mesin RO, itu paling bagus kalau RO-nya di depan, mesin demineralnya di belakang. Jadi air mengalir ke RO dulu, kita gunakan membran RO yang low pressure. Jadi misalnya TDS kita 300, setelah lewat membran itu TDS-nya akan menjadi 100. Nah, diolah dengan mesin demineral, itu jadi sempurna airnya, jadi bening, bagus, enak rasanya. Nah, kita lanjutkan dengan pemikiran yang paling sederhana itu begini. Pak, ada yang tanya saya juga dan saya belum jawab sampai sekarang di kolom komentar dari channel YouTube saya, dia tanya begini, Pak, apakah airnya bisa langsung diminum? Ini kan pertanyaan yang sulit. Kalau saya hanya sekedar orang yang tidak berilmu pengetahuan, saya akan katakan langsung saja bilang, bisa, ya. Airnya bisa langsung minum. Itu artinya air yang keluar dari proses anion dan kation, berarti Anda tak ada di gelas begini, bisa langsung diminum. Kan begitu ya? Air yang keluar dari mesin kation dan anion, Anda tak ada di gelas, langsung Anda minum. Kalau menganalisa pertanyaannya kan begitu, Pak, apakah air yang keluar dari mesin ini bisa diminum? Nah, ini pertanyaannya tidak jelas, kurang lengkap. Jadi saya akan menjawabnya tidak bisa. Jadi teman yang bertanya itu saya harap bahwa siang ini bisa terjawab tidak bisa, ya. Sebab anion dan kation itu butuh waktu untuk beroksidasi, ya. Ada proses oksidasi. Ada juga yang gagal bisnis mesin demineral itu, dia bilang begini, Pak, saya tidak mau berbisnis pakai air minum menggunakan mesin demineral dengan penukar ion, sebab pH-nya tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Karena dia tidak menunggu proses oksidasi itu tadi. Nah, sahabat Kendimas, ketika air kita proses dengan mesin demineral, ini saya akan tunjukkan ya. Saya akan putar kameranya, sahabat bisa lihat. Dari jauh saja tidak apa-apa sebab saya tidak punya kameramen, ya. Saya tidak punya kameramen, jadi terpaksa saya putar saja. Nah, sahabat Kendimas, ini mesin demineral yang saya pakai itu ini, ya. Ini mesin demineral saya. Ini tangki penampungan air dari proses demineral. Jadi ini mesin demineral saya, kemudian saya tampung di sini, ya. Dan air ini tidak saya salurkan langsung ke depot air minum. Tidak boleh langsung. Jadi saya harus mendiamkannya dulu di dalam tangki itu lebih dari 6 jam. Ya, lebih dari 6 jam. Jadi kita harus diamkan dulu lebih dari 6 jam baru kemudian kita bisa salurkan ke depot air minum untuk kita jual. Kita tidak boleh langsung dari sini langsung ke sana. Kenapa? Pertama, rasanya agak aneh. Yang kedua, belum proses oksidasi. Jadi kalau gimana bahasa Indonesianya?
Jadi air ini belum lerem, belum stabil lah gitu. Jadi proses dari pertukaran ion positif ke ion negatif tadi dia membutuhkan waktu untuk suatu proses oksidasi bercampur dengan oksigen dan lain-lain, sehingga dia bisa, air itu bisa kembali netral seperti semula ya. Nah, sahabat, jadi ketika kita menggunakan mesin demineral itu tahapannya seperti itu. Jadi sahabat harus sabar, tidak bisa air langsung diproses langsung dijual. Ini kesalahan yang paling fatal. Jadi misalnya orang ingin menggunakan mesin demineral untuk proses produksi, itu biasanya langsung maju mundur kalau mendengar penjelasan yang benar. Ya, kalau mendengar penjelasan yang benar, dia langsung maju mundur. Tetapi kalau kita menggunakan mesin demineral, itu kita lebih santai, ya. Kita lebih relaks, kita lebih santai dalam pengolahan air. Dan saya selalu katakan bahwa kalau kita menggunakan mesin demineral, kita tidak bisa punya tangki penampungan yang kecil, tidak bisa. Harus dengan tangki yang besar. Tangki yang besar, misalnya tangki 5.002 atau 7.002 gitu ya. Nah, tangki itu tadi itu kita gunakan untuk proses pertukaran kation anion, pertukaran ion positif ke ion negatif, kemudian kita tampung di toren seperti tadi. Kita diamkan, besok pagi baru kita jual. Sahabat, mesin air dari mesin demineral itu nikmatnya itu seperti ini. Semakin lama air disimpan, semakin enak rasanya. Kenapa? Karena proses oksidasinya makin panjang. Jadi semakin lama air itu disimpan, semakin tinggi kualitas oksigen, semakin tinggi pH-nya, semakin enak airnya, dan saya yakin pelanggan tidak akan kecewa. Nah, kalau saya mendengar ya, di sekitar saya ini kan banyak kafe-kafe baru ya, seperti kafe yang menjual kopi ya, sahabat. Jadi itu ada kafe yang menjual kopi. Nah, mereka mengatakan mereka menggunakan air galon apapun itu ya, air galon isi ulang di sekitar di daerah saya ini, atau mereka menggunakan air dari pabrik misalnya, atau kemasan pabrik, air kemasan itu berkapur. Jadi karena kan mereka katakan bahwa alat perebus kopi mereka itu terbuat dari stainless, dan mereka merebus air itu jauh lebih lama daripada proses pembuatan kopinya. Nah, mereka menggunakan air segala merek katanya berkapur. Tetapi menggunakan air demineral dari saya itu tidak berkapur walaupun direbus sampai 3 jam, 4 jam. Nah, saya tanya sama yang pelanggan saya itu, bagaimana Anda melihat bahwa tidak ada kapur? Mereka bilang bahwa karena tidak ada lagi putih-putih yang melengket di kami punya dandang, atau di kami punya alat pembuat kopi itu tidak ada putih-putihnya. Nah, dengan pengalaman atau cerita dari pelanggan tadi, saya mengerti bahwa mesin demineral itu betul-betul mengikat kapur itu sangat kuat. Kalau toh pun ada nilai TDS ya, walaupun ada nilai TDS 50 atau 90 atau di bawah 50 sedikit, 40 misalnya ya. Saya tadi bilang saya ini pengikut aliran Tuhan, jadi saya tidak mencanangkan ke air TDS 0. Tetap kapur itu tidak ada sama sekali. Jadi kalau ada nilai TDS itu disebabkan karena mineral anorganik. Jadi mesin demineral atau mesin yang menggunakan kation dan anion itu tidak mengikat organik. Yang dia ikat itu anorganik. Kapur, mangan, timah, timbel, dan segala macam kotoran air itu diikat oleh resin, ya, oleh resin kation. Tetapi kalau kita menggunakan
Ini pembanding ya. Kalau kita menggunakan mesin RO itu seluruhnya dia ikat, ya. Seluruhnya dia ikat. Baik oksigen juga diikat, tidak lolos. Mineral kapur tidak lolos, mineral zat besi ada lolos sedikit, warna air ada lolos sedikit. Kalau mesin demineral tidak lolos. Kalau organik juga diikat, seperti apa namanya itu, sari dari tumbuh-tumbuhan atau dari alam, dari tanah dan sekitarnya, itu diikat. Kalau di mesin demineral tidak. Oleh sebab itu air dari produksi mesin penukar ion biasanya mereka menyebutnya air organik, ya, air organik. Kalau air dari reverse osmosis itu biasanya airnya itu pahit karena memang tidak ada mineral apapun di situ. Jadi airnya enak. Dan untuk teman-teman yang berhubungan dengan saya, bertanya sama saya, Pak, kalau air RO itu bagaimana caranya supaya tidak pahit, ya? Saya bilang tidak bisa, karena pahit itu adalah pilihan. Pahit itu pilihan, tidak bisa lagi dijadikan tidak pahit, ya. Itu memang seperti itu. Jadi kita bisa menjadikan air itu kembali tidak pahit, ya. Kita bisa menjadikan air itu tidak pahit kalau kita menambahkan lagi mineralnya di situ. Nah, makanya teman-teman pakai batu-batu segala macam itu tujuannya untuk mengembalikan mineral air itu. Nah, kalau sahabat sudah menggunakan mesin RO untuk menghilangkan mineralnya, ngapain lagi sahabat harus berpikir untuk menambahkan mineral lagi di situ? Ya, satu hal yang tidak ada guna. Sebenarnya kita sudah berpikir baik dijadikan RO, kita tambah lagi mineral kimia yang membuat cita rasa itu jadi rusak. Nah, sahabat Kinimas, terima kasih atas atensinya. Saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Mudah-mudahan tidak bosan dengan saya. Salam Kendimas.